Selain Kompas Petang, Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari. KPK juga menangkap suami Puput yang juga anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Hasan Aminuddin. Bupati Probolinggo beserta suaminya dibawa oleh penyidik KPK dengan pengawalan ketat dari Brimopolda Jawa Timur menuju Bandar Udara Juanda, Surabaya untuk terbang ke Jakarta. Keduanya tidak mau menjawab pertanyaan awak media, memilih bungkam dan langsung masuk ke dalam bus milik Polda Jawa Timur. Bupati Puput Tantriana Sari dan suaminya yang juga anggota DPR dari fraksi Nasdem berangkat dari Polda Jawa Timur sekitar pukul 12 siang. Penyidik KPK melakukan pemeriksaan awal terhadap tangkap tangan ini di Polda Jawa Timur. Saudara, berbicara soal Bupati Probolinggo yang ditangkap KPK terkait dugaan jual beli jabatan di pemerintah Kabupaten Probolinggo, diketahui menjabat Bupati Probolinggo sejak tahun 2013 lalu hingga kini. Sementara suaminya Hasan Aminuddin merupakan anggota DPR dari fraksi Nasdem yang sudah terpilih sejak periode 2014 hingga 2019 dan periode 2019 hingga 2024. Sebelumnya Hasan juga menjabat Bupati Probolinggo di dua periode pada tahun 2003 hingga 2008 dan tahun 2008 hingga 2013 sebelum digantikan oleh istrinya. Jadi bisa dibilang bahwa keluarga ini berkuasa di Probolinggo selama 18 tahun. Bicara soal tertangkapnya Bupati Probolinggo bersama suaminya yang merupakan anggota DPR, ini menambah daftar pejabat yang terjerat korupsi bersama pasangannya. Sebelumnya, KPK telah menetapkan beberapa nama pejabat di Indonesia sebagai pelaku korupsi. KPK menangkap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari karena dugaan kasus jual beli jabatan di Pemkab Probolinggo. Tak hanya Bupati Probolinggo, KPK menangkap 9 orang lainnya, di antaranya adalah suami Bupati Probolinggo, Hasan Aminuddin, yang merupakan anggota DPR dari fraksi Nasdem. Seluruhnya ditangkap dalam operasi tangkap tangan di Probolinggo. Kasus suami istri terjerat karena kasus korupsi bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Beberapa nama pejabat beserta pasangannya terjerat kasus korupsi. Nama pertama ada mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazarudin dan istri Neneng Sri Wahyuni. Keduanya menerima suap 4,6 miliar rupiah dari PT Duta Geraha Indah, pemenang lelang proyek Wisma Atlet. Serta kasus pencucian uang, Nazarudin dipidana 13 tahun penjara, sedangkan Neneng 6 tahun. Lalu ada mantan Bupati Karawang Ade Soara dan istrinya Nur Latifah di Januari 2015. Keduanya menerima suap senilai 5 miliar rupiah untuk penerbitan surat persetujuan pemanfaatan ruang atau SPPR dan pencucian uang. Ade kemudian dihukum penjara 6 tahun, sedangkan Nur Latifah 5 tahun. Nama ketiga ada mantan Wali Kota Palembang Romi Herton dan Masyito. Mereka adalah penyuap Ketua MK Akil Mukhtar terkait hasil pidana di Maret 2015. Keduanya dihukum 7 tahun dan 5 tahun penjara. Lalu ada juga mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan Evi Susanti. Keduanya menyuap 3 hakim dan panitera PT UN Sumatera Utara pada Juli 2015. Uang suap ini diberikan melalui pengacara OC Kaligis. Hingga saat ini penyidik KPK masih menyelidiki siapa lagi pihak yang terkait korupsi jual beli jabatan di Pemkab Probolinggo. Tim Liputan Kompas TV. Lalu seperti apa jejak Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari bersama suaminya Hasan Aminuddin yang ditangkap KPK? Kita perbincangkan bersama dengan aktivis anti korupsi dari Lira yang saat ini berada di Probolinggo, Syamsuddin. Selamat sore Mas Syamsuddin. Selamat sore, Mbak. Mas Syamsuddin, kalau bicara soal rekam jejak dari Bupati Probolinggo dan suaminya yang dipantau oleh Lira, 18 tahun berkuasa, apa saja yang jadi catatan? Kami sebagai penggiat anti korupsi, Mbak, karena tugas kami sebagai fungsi kontrol, tentu kami mengawasi dan memantau program-program tersebut. Ini banyaknya dugaan dinasti ini juga kurang baik ya kepada dampak kabupaten kita, sehingga Kabupaten Probolinggo menjadi urutan keempat termiskin di Jawa Timur. Padahal potensi Probolinggo sendiri sangat makmur dan jaya, dan kemudian Probolinggo sendiri mempunyai pariwisata yang sangat luar biasa. Apa saja yang jadi kendala kalau dari catatannya Lira? Padahal kalau kita hitung dari jabatan Hasan Aminuddin, suaminya menjabat sudah 18 tahun.
Apa saja hal-hal dalam pembangunan yang tidak jalan di sana? Mungkin karena terlalu lamanya dinasti ini sehingga berdampak di Probolinggo ini banyaknya dugaan intervensi-intervensi. Kemudian apa yang dilakukan oleh KPK ini salah satu faktor mungkin memang berakibat kepada tidak majunya Probolinggo, sehingga jabatan hal yang terkecil seperti PJ ini sampai adanya OTT, operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, ini ada mungkin salah satu faktor sehingga Probolinggo tidak bisa maju. Begitu, Mbak. Oke, Mas Syamsuddin, kita kan masih menunggu pernyataan resmi dari KPK, tapi informasi yang didapat dugaannya terkait dengan jual beli jabatan di tingkat desa, pejabat kepala desa. Nah, kalau dari amatannya Lira, apakah ini sudah terpantau sejak beberapa tahun lalu soal kasus yang di OTT-kan oleh KPK ini? Kalau kasus yang di OTT KPK ini, kalau kami sebagai penggiat anti korupsi tentu sudah tidak kaget dan tidak heran ya kemudian. Karena banyaknya dugaan temuan kami, bukan hanya persoalan jual beli jabatan di tingkat desa, melainkan di tingkat OPD, eselon 2, eselon 3, dan eselon 4 pun sebelumnya sudah ada dugaan-dugaan yang kami temukan gitu. Oke. Itu dalam hal ini. Mas Syamsuddin, kita akan lanjutkan lagi. Kami saat ini menayangkan gambar langsung dari kantor Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang saat ini Anda lihat adalah Bupati Probolinggo, Puput Tantrianasari beserta dengan suaminya Hasan Aminuddin baru saja tiba di Gedung KPK Jakarta. Setelah tadi dibawa dari Probolinggo sekitar pukul 12 siang dan saat ini Bupati Probolinggo dan suaminya sudah tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, tepatnya penyidikan oleh tim penyidik KPK. Bupati Probolinggo dan suaminya ini diduga terlibat dengan kasus jual beli jabatan di Probolinggo, Jawa Timur, yang masih dinantikan juga adalah keterangan resmi dari KPK terkait hal ini. Ya, kita lanjutkan lagi Mas Syamsuddin. Jadi informasi terbarunya kalau dari sini yang sedang kami tampilkan adalah Bupati Probolinggo dan suaminya tiba di KPK. Kalau tadi Mas Syamsuddin bilang bahwa tidak asing lagi dengan adanya praktik jual beli jabatan salah satunya yang diindikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Selama ini apa yang dilakukan oleh aktivis ataupun warga masyarakat? Sudahkah ada laporan misalnya ke pihak berwajib terkait dugaan atau laporan-laporan ini, Mas? Dan saya ucapkan sebagai warga Probolinggo dan juga sebagai penggiat anti korupsi, kami menyampaikan apresiasi kepada KPK karena telah merespon dan menanggap aduan atau laporan daripada masyarakat. Sebenarnya bukan hanya kali ini, kami sebagai aktivis di Probolinggo seringkali kami sudah melakukan pencegahan, sudah seringkali mengingatkan oknum-oknum yang sudah mungkin salah satunya yang sudah ditangkap kali ini, sering kami sampaikan. Namun respon di lapangan justru fakta yang terbalik, bukan melakukan perbaikan, malah justru menganggap diri kita sebagai aktivis itu adalah lawan ataupun terkesan mencari-cari kesalahan. Padahal kami ini cinta terhadap Probolinggo. Baik, agar masyarakat ini lebih maju lagi. Mas Syamsuddin, saat ini kita pantau lagi bagaimana di KPK. Yang Anda lihat yang berada di depan itu adalah Hasan Aminuddin yang merupakan suami dari Bupati Probolinggo yang juga merupakan mantan Bupati Probolinggo dan saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI fraksi Nasdem. Sementara yang di belakangnya adalah Bupati Probolinggo, yakni Puput Tantrianasari yang memasuki gedung KPK Jakarta. Tadi saat coba dimintai keterangan oleh kawan-kawan awak media di sana, tidak ada keterangan yang disampaikan oleh Bupati Probolinggo maupun suaminya dan langsung menuju ke ruang penyidikan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Nah, tadi Mas Syamsuddin bilang ya mengapresiasi pihak KPK, tapi sejauh ini baru ada respon saat ini. Sebenarnya kalau yang sudah dicatat oleh Lira, apa saja peran dari suami dari Bupati Probolinggo ini? Karena kita tahu bukan hanya anggota DPR RI saat ini posisinya, tapi juga merupakan mantan Bupati Probolinggo. Begitu ya, Mas Syamsuddin? Betul, Mbak. Jadi dalam catatan kami, beliau itu bukan hanya sebatas
DPR RI, namun mempunyai peranan khusus di Kabupaten Probolinggo. Oleh karena itu, kami berharap kepada KPK agar mengusut tuntas kasus ini, bukan hanya persoalan kasus OTT jual beli jabatan yang di tingkat desa, melainkan kasus-kasus yang lain, termasuk yang sebelum-sebelumnya yang kami juga atas nama masyarakat sudah mengadukan agar diusut tuntas, termasuk memperlakukan TPPU-nya agar ada efek jera. Kami sebagai masyarakat sebenarnya sangat menyayangkannya dengan tindakan-tindakan beliau ini. Kemudian yang seharusnya memberikan contoh dan mengedukasi kepada masyarakat sehingga berdampak positif terhadap masyarakat di Kabupaten Probolinggo. Apa saja misalnya kalau dari yang Lira amati dari mulai mantan Bupati Probolinggo, suami dari Bupati Probolinggo saat ini menjabat, apa saja kasus-kasus yang memang sudah dilaporkan oleh masyarakat dan bagaimana perannya? Banyak, saya nyampaikan yang terbaru ya, yang terbaru, dan itu juga sudah cukup menggegerkan publik di Kabupaten Probolinggo, bahkan tidak sedikit, bahkan ada oknum-oknum yang sudah kami duga ada intervensi dari atas, sehingga kasus tersebut mangkrak. Satu contoh kasus Prim yang ada di Tongas Tumbang dan kemudian Sukapura, yang mana dari dana hibah dari Australia itu diberikan kepada Indonesia, kepada dalam hal ini Probolinggo mendapat bagian itu. Namun ada dugaan dan aroma tidak sedap, bahkan diduga keras bahwa ada tindak pidana korupsi yang sangat luar biasa di situ. Yang kemudian kami duga banyak melibatkan kelompok-kelompok tertentu, gitu Mbak. Sudah pernah dilaporkankah atau sudah ada bukti-bukti yang diserahkan sebenarnya oleh para pegiat anti korupsi sebelumnya, Mas Syamsuddin? Sebagai penggiat anti korupsi, kebetulan salah satunya kami juga sebagai pelapor di situ. Kami sudah melaporkan di kejaksaan, sudah diperiksa. Oleh karena itu, kami berharap dengan adanya OTT ini agar kasus tersebut diambil alih oleh KPK, agar bisa diusut tuntas. Mengingat kasus tersebut adalah kasus hibah, dana hibah dari Australia. Ini bukan hanya menimbulkan kerugian terhadap negara, namun mencoreng nama Republik kita juga, gitu Mbak. Kalau kita bicara soal kasus sebelumnya, artinya pada saat suami bupati saat ini masih menjabat, sebenarnya proses politik dinasti di sana seperti apa yang Lira lihat sampai akhirnya Bupati Probolinggo saat ini meneruskan kepemimpinan dari suaminya ini, Hasan Aminuddin? Sebenarnya kalau melihat sistem dinastinya tidak ada persoalannya, namun di pemimpinannya kemudian jadi persoalan, sehingga apa? Banyaknya intervensi-intervensi terhadap masyarakat, terhadap pemerintahan daerah, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, bahkan sampai tingkat desa. Ini yang kemudian mungkin membuat dinasti ini tidak baik, sehingga berdampak kepada perekonomian masyarakat Probolinggo, sehingga Probolinggo menjadi urutan keempat termiskin di Jawa Timur. Oke. Nah, bicara soal check and balances, fungsi pengawasan ini kan tidak hanya langsung masyarakat, tapi biasanya kalau eksekutif ada legislatifnya juga, Mas. Artinya ada anggota DPRD di sana. Sejauh ini sistemnya sudah berjalan dengan baik belum untuk pengawasan kekuasaan ini? Kalau kami amati, dibilang baik masih banyak kurangnya ya, Mbak. Karena memang kami juga tidak seringkali mengkritisi agar Dewan pun betul-betul menjadi check and balance pemerintah. Namun kami lihat sebagai penggiat anti korupsi di Kabupaten Probolinggo, sistem ini tidak jalan. Dugaannya adalah ada intervensi-intervensi yang di atas. Begitu, Mbak. Oke. Jadi sejauh ini selama 18 tahun ini upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk kita katakan mengawasi pemerintahan ataupun mengkritisi kalau ada tadi dugaan-dugaan tindak pidana korupsi yang dinilai para pegiat anti korupsi ini, Mas Syamsuddin? Kami banyak sekali ya melakukan monitoring, melakukan pengawasan, bahkan berkoordinasi. Bahkan kami hampir sering bertanya-tanya, apakah penegak hukum ini masih ada? Tapi dengan adanya hari ini kami bersyukur dan mengapresiasi sekali apa yang dilakukan oleh KPK, karena ini sifatnya melakukan penindakannya kepada agar berdampak kepada oknum-oknum yang lain, tidak melakukan dan tidak memberikan contoh yang tidak baik, gitu, Mbak. Kalau prioritas yang dikerjakan, prioritas kerja dari Bupati Probolinggo ini semasa menjabat itu apa saja? Begitu pula dengan mantan Bupati atau suaminya saat ini, karena kan tentu kalau kita mengawasi beranjak pada apa yang jadi janji kampanyenya, apa yang jadi prioritas kerja pemerintahan. Ya, pengamatan kami masih banyaklah kekurangan-kekurangan. Namun selama ini
dalam hal ini Lira ya, kalau Lira bersuara atau mengkritisi justru bukan direspon dengan baik, malah dianggapnya bahwa kita ada kepentingan-kepentingan. Padahal kami sebagai warga negara Republik ini juga ingin berkontribusi terhadap negara ini untuk melakukan evaluasi, perbaikan. Pada saat Probolinggo ini juga kondisi ekonominya tidak baik, kami memberikan masukan, namun responnya juga kurang positif. Sehingga kami banyak evaluasi dan juga berkoordinasi dengan pihak-pihak yang lain agar Baik. Probolinggo lebih baik gitu, Mbak. Dan kita lihat bagaimana proses hukum yang saat ini berjalan masuk ke pemeriksaan atau penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Terima kasih atas waktunya Mas Syamsuddin, aktivis anti korupsi dari Lira langsung dari Probolinggo. Berikutnya